CNN pada tahun 2021 menerbitkan 50 makanan terenak di dunia dan menempatkan rendang di posisi 11. Makanan ini tidak hanya tenar di restoran-restoran Padang saja. Bahkan chef ternama, Gordon Ramsay, pernah memasak hidangan khas Sumatera Barat ini. Meski begitu, rendang hanya satu dari sekitar lebih dari 5.300 makanan khas Indonesia yang tercatat ada. Tidak terbatas di makanan, Indonesia kaya hampir di segala bidang. Pakaian, senjata, rumah, tarian, suku, agama. 001, 002, 003, 004, sebutkan nama panjang. Dan di sana Putri Anindya. Jonathan Adriel Satria Baskoro 9E. Bimantara Aldi Pritama. Keberagaman agama. Suku budaya itu paling sering saya temui. Keberadaan budaya, agama, keberadaan pendapat mungkin bisa. Keberagaman ras, suku, etnis, ya. Sayangnya, perbedaan juga alasan dari banyak pertikaian. Keberagaman kerap kali menjadi akar banyak permasalahan. Masih ingat dengan kerusuhan 98, di mana toko-toko milik keturunan etnis Tionghoa dijarah oleh massa. Bahkan mungkin beberapa kasusnya tidak tuntas sampai sekarang. Atau perang sampit di tahun 2001 antara suku Madura dan suku Dayak yang menelan lebih dari 500 korban jiwa. Tidak hanya konflik rasial yang menjadi perbincangan, kurangnya awareness dari generasi muda untuk merawat budaya yang telah ada juga menjadi sorotan. Misalnya, kasus oknum negara tetangga yang melakukan klaim terhadap batik, wayang kulit, bahkan rendang. Tentunya, warga Indonesia beramai-ramai melakukan penolakan. Tetapi, coba pikirkan, seberapa sering kita melihat orang-orang di sekitar kita secara sukarela mengenakan batik dengan rasa bangga? Atau seberapa sering generasi muda yang tinggal di kota besar menyaksikan pertunjukan wayang kulit? Kita tidak sudi budaya kekayaan kita diklaim oleh orang lain. Tetapi, apakah kita bersikap selayaknya pemilik dari budaya-budaya ini? Bergeser lagi, kita akan menemui konflik-konflik dengan dasar perbedaan. Misalnya, perizinan pembangunan tempat ibadah yang dipersulit, keturunan etnis tertentu yang mendapat diskriminasi di masyarakat, atau tidak memberikan peluang yang adil dan sama kepada orang lain hanya karena mereka berbeda. Saya nggak mau berteman sama teman yang beda agama. Kita ada di suatu lingkungan yang mayoritas agama A, sedangkan kita agama B ini minoritas ya. Karena kita nggak mayoritas, karena kita nggak sama, ya kita terjadi diskriminasi. Walaupun menurut saya pada zaman sekarang tuh jarang terjadi. Membuli warna kulit di beberapa orang yang berbadan gemuk. Dibully itu sama satu nomor kelas atau berapa orang itu untuk membuli karena badan mereka tersebut. Karena semakin sekarang yang digitalisasi ya, mulai dari budaya-budaya dari bukan Indonesia dan luar negeri itu masuk dan mendominasi kebudayaan di Indonesia. Sebenarnya budaya-budaya di Indonesia ini sepertinya belum menemukan celah untuk gimana caranya mereka bisa eksis kembali. Karena ya tadi kalah dengan budaya-budaya yang dibawa oleh orang Barat ya. Karena cara menyampaikan di sekolahnya kayak kurang asik deh, bosen nih ngafalin banyak banget asal muasal tarian apa kayak Karena kurang asik. iya. Lantas, mengapa kita harus peduli? Mengapa kita harus membela? Membantu menyuarakan mereka yang di ujung sisi. Mereka yang tidak sejalan dengan kita. Pertama-tama, mereka mendatangi kaum sosialis. Dan saya diam saja.
karena saya bukan sosialis. Kemudian mereka mendatangi kaum serikat dagang dan saya diam saja karena saya bukan anggota serikat dagang. Kemudian mereka mendatangi para kaum Yahudi dan saya diam saja karena saya bukan orang Yahudi. Kemudian mereka mendatangi saya dan tidak ada lagi orang yang tersisa untuk angkat bicara demi saya. Ini adalah puisi karya Martin Niemöller yang mengkritik pemerintahan Jerman pada masa Nazi. Puisi ini kurang lebih mencerminkan akibat kecuekan kita terhadap konflik keberagaman di sekitar. Jika kita tidak bersuara untuk yang lain, tidak akan ada cukup suara untuk membela kita kelak. Seperti manusia pada umumnya, kita memiliki kekurangan. Disitulah keberagaman hadir untuk melengkapi yang tidak dimiliki dan memberikan yang kelebihan. Budaya Indonesia yang bermacam rupa adalah bensin untuk berkembang maju ke depan. Sebagai sarana edukasi, hiburan, bahkan lapangan pekerjaan. Tidak hanya dinikmati oleh masyarakat lokal, tetapi juga warga internasional. Muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana? Bagaimana kita harus menyikapi perbedaan? Dari hemat saya yang sangat hemat, ada dua alasan mengapa kita sulit untuk hidup di antara perbedaan. Pertama, kita harus mulai memutar perspektif dan mengganti kacamata. Acap kali kita tidak mau melihat dari sisi yang lain. Padahal setiap orang bertumbuh di bawah payung latar belakang yang berbeda-beda. Ketidaktahuan ini kadang menciptakan rasa takut atau kebencian kepada mereka yang berbeda. Nyatanya, kita hanya perlu peduli kepada orang lain. Didukung dengan meningkatkan edukasi cara menyikapi perbedaan di sekolah ataupun di rumah. Yang kedua, budaya Indonesia dikenalkan dengan cara yang tidak menarik, terutama bagi generasi muda. Kalau kita berkaca ke luar negeri, banyak sekali negara berhasil menginvasi negara lain. Tidak dengan tank yang berkeliaran di jalan atau nuklir yang bertebaran di udara, tetapi dengan produk seni, film, serial, melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok. Tidak terbatas pada produk seni saja. Banyak sekali hal yang kita nikmati sehari-hari merupakan produk luar. Misalnya, produk elektronik, makanan, pakaian, bahkan bahasa yang kita gunakan sehari-hari juga meresap dari negara lain. Sudah saatnya kita mengubah cara mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat lokal dan internasional dengan cara yang lebih dekat dalam kehidupan sehari-hari. Tentu akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dibutuhkan tenaga, kesabaran, dan sinergi satu sama lain. Data scientist Jadi seorang jaksa. pengusaha mungkin. Belum tahu sih. Oh iya itu. Dokter. Orang yang bekerja di bidang kreatif. Mungkin polisi atau pilot atau yang lain. Pilot, betul. Karena kita Apapun profesi yang mereka inginkan, itu adalah profesi yang akan menunjang masa depan negara ini. Hanya jika kita semua bisa dan mau menerima hidup berdampingan dengan pluralitas.